Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Muhita. Anak-anak soleh, sudah siapkah belajar hari ini? Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kini kembali lagi bersama saya, Bu Ayu Puspitarini. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 6, yakni menuju masyarakat sejahtera. Kita akan belajar pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Oke, kita mulai ya. Di pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari sedikit tentang pubertas. Iya, pubertas. Sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar pertama dan ini gambar kedua. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kedua gambar tersebut? Kira-kira apa ya? Iya, benar. Ini adalah gambar perubahan fisik perempuan dan perubahan fisik laki-laki. Nah, berapa usiamu sekarang? Apakah benar kamu masih tergolong anak-anak? Jangan-jangan kamu telah memasuki masa pubertas. Setelah masa bayi, manusia akan memasuki tahapan anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Tahapan pubertas sangat berkaitan dengan manusia untuk berkembang biak. Tahap berkembang biak ini ditandai dengan terjadinya perubahan fisik pada tubuh. Masa pubertas yang dialami anak laki-laki dan perempuan umumnya berbeda. Ada yang mengalami pubertas lebih awal dan ada juga yang lebih lambat. Biasanya anak perempuan mengalami pubertas pada usia 8-13 tahun, sedangkan anak laki-laki mengalami pubertas pada usia 10-15 tahun. Kini kita akan belajar tentang ciri-ciri fisik pada masa pubertas yang dapat kita rangkum dalam tabel berikut ini. Ciri-ciri fisik pada remaja laki-laki. Yang pertama, contohnya masa otot semakin bertambah. Kedua, jakun sudah mulai tumbuh dan tampak. Ketiga, suara berubah menjadi berat. Keempat, tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu. Kelima, dada membusung datar. Keenam, tumbuhnya jerawat dan biasanya keringat semakin banyak. Sedangkan pada remaja perempuan, masa otot semakin bertambah. Suara berubah menjadi lebih nyaring. Tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu, dada yang membesar, tumbuhnya jerawat, dan keringat semakin banyak. Perubahan fisik pada perempuan dan laki-laki itu berbeda. Ketika memasuki masa pubertas, akan terjadi perubahan pada tubuh anak laki-laki dan perempuan. Ada dua perubahan besar, yakni perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan sekunder adalah perubahan-perubahan yang dapat kita awasi dan dapat kita amati oleh orang lain, utamanya oleh orang tua. Nah, ada juga perubahan primer yang merupakan perubahan utama yang memicu terjadinya perubahan sekunder. Biasanya pada perubahan primer tidak dapat kita lihat dengan kasat mata, atau hanya anak itu sendiri yang dapat melihat dan merasakan perubahan primer tersebut. Kalian yang mengalami perubahan primer biasanya pada anak laki-laki mengalami mimpi basah dan pada anak perempuan mengalami menstruasi.
kalian jangan takut. Ingat, jika hal itu terjadi untuk pertama kalinya, jangan khawatir. Kalian bisa konsultasikan dengan orang tua kalian yang lebih paham akan hal tersebut. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menceritakan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci dari judul teks. Ya, informasi penting dalam sebuah paragraf dapat diketahui dengan melihat letak kalimat utama. Kalimat utama dalam paragraf biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Dalam kalimat utama terdapat informasi penting yang harus diketahui oleh pembaca. Informasi penting dalam sebuah teks juga dapat diketahui melalui kata kunci yang ada pada setiap paragraf. Nah, sekarang untuk mengetahui, untuk memperkirakan informasi berdasarkan kata kunci dari judul teks, ada 3 hal yang harus kita pahami. Yaitu yang pertama, kita dapat menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Yang kedua, kata kunci tersebut dapat diketahui maknanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, berdasarkan kata kunci tersebut, kita dapat memperkirakan informasi dari teks yang akan kita baca. Untuk lebih mudahnya, ada sebuah contoh. Di sini ada sebuah judul, manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Ya, sekarang kata kuncinya adalah manfaat menanam pohon dan di sekitar rumah. Perkiraan isi teks berdasarkan kata kunci dari judul tersebut adalah menanam pohon di sekitar rumah dan manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, sekarang coba bacalah teks berikut dengan cermat. Perkirakan isi teks sebelum membaca, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berdasarkan kata kunci dari judul tersebut adalah cara menanam pohon di sekitar rumah dan manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Ayo kita buktikan. Manfaat menanam pohon. Pada bacaan ini, kalian bisa screenshot video tersebut agar membacanya lebih tenang. Kemudian buktikan apakah benar perkiraan tadi berdasarkan judul sama dengan isi bacaan berikut. Selamat membuktikan. Kita lanjutkan ya. Kewajiban dalam berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam kewajiban berbangsa dan bernegara, banyak hal yang harus kita perhatikan. Contohnya, melaksanakan kewajiban berbangsa dan bernegara yang pertama yaitu menaati peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, mematuhi rambu lalu lintas. Dan yang ketiga, menjaga serta melestarikan lingkungan alam sekitar kita. Masih banyak lagi kewajiban dalam berbangsa dan bernegara. Itulah sedikit kewajiban warga negara. Kalian dapat melaksanakan kewajiban kalian sebagai peserta didik di lingkungan bangsa dan negara secara bersungguh-sungguh. Melaksanakan kewajiban secara sungguh-sungguh akan mendatangkan banyak manfaat. Contohnya seperti disenangi banyak orang, terbiasa hidup disiplin, menciptakan lingkungan aman dan tentram, dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalian wajib melaksanakan kewajiban tersebut dengan bersungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang nada. Nah, sekarang kita belajar tentang interval melodis dan harmonis.
Interval pada melodi lagu adalah contoh interval melodis. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval melodis dan harmonis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama dan terdengar harmonis. Sedangkan interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Nah, ini gambarnya interval melodis secara bergantian dan interval harmonis yang dinyanyikan atau dibunyikan secara bersamaan. Interval melodis terdiri atas ascending interval atau interval dari nada rendah ke nada tinggi dan descending interval, interval dari nada tinggi ke nada rendah. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval harmonis memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Kalian bisa memahaminya ya, dari interval prim hingga oktav. Nah, anak-anak, contoh nada, jarak nada, dan nama interval ini bisa kalian pahami. Di sini interval prim itu hanya terdengar satu nada dan enak didengar. Interval sekon adalah sekon besar dan sekon kecil, selalu terdengar diskonan. Selalu terdengar disonan, yakni tidak enak didengar. Yang ketiga, interval terts. Terts besar maupun kecil selalu enak didengar. Interval quart murni selalu enak didengar. Interval quint murni terdengar nyaman. Kenapa? Karena merupakan konsonan sempurna. Interval seks besar maupun kecil selalu enak didengar, dan interval septim yang kurang enak didengar karena merupakan disonan. Dan yang terakhir, interval oktav. Interval oktav murni enak didengar, misalnya do dan do tinggi. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Bu Ayu sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan terima kasih sudah menyaksikan Rumah Belajar Muhita. Berbagilah ilmu meski seujung jari. Kau tak akan tahu ilmu mana yang akan menuntunmu ke jalan indahnya. Berbagi itu indah, nak. Jangan lupa kalian like, komen, serta subscribe channel Rumah Belajar Muhita agar kami dapat terus membagi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Bersama saya Ayu Puspitarini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.